Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Ang Ahmad, NIM 23140151, Fakultas Trilogi. Di sini saya akan membuat video penjelasan untuk memenuhi tugas UTS saya yang berjudul Prinsip-prinsip Perkembangan Kurikulum. Yuk, kita bahas. Nah, apa itu prinsip pengembangan kurikulum? Nah, prinsip pengembangan kurikulum adalah pedoman, kaidah, atau hukum yang mengatur perencanaan kurikulum agar sesuai dengan tujuan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Oke, lanjut. Macam-macam sumber prinsip pengembangan kurikulum. Ada 4 sumber yang menjadi acuan sebuah pengembangan kurikulum, yaitu 1. Data empiris, 2. Data eksperimen, 3. Kebiasaan yang hidupnya masyarakat, 4. Akal sehat. Oke, yuk kita bahas. Yuk kita bahas. Yang pertama, data empiris. Data empiris adalah data yang bersumber dari hasil observasi atau percobaan. Data prinsip merujuk pada pengalaman yang terkomentasi dan terbukti efektif. Yang kedua, data eksperimen. Data eksperimen menunjuk pada temuan-temuan hasil penelitian. Data hasil penelitian merupakan data yang dipandang valid dan reliable sehingga tingkat kebenarannya lebih meyakinkan untuk dijadikan prinsip dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga, kebiasaan yang hidup di masyarakat. Data banyak diperoleh dari buku hasil penelitian yang data-data tersebut terbukti efektif untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan yang kompleks. Di antaranya ada atau kebiasaan yang ada di masyarakat. Yang keempat, akal sehat. Data pemikiran umum atau akal sehat juga diperoleh dari hasil penelitian yang melalui proses pertimbangan dan penilaian akal sehat. Oke, yang selanjutnya kita lanjut. Tipe-tipe pengembangan kurikulum. Tipe-tipe pengembangan kurikulum. Menurut tim pengembangan MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum merupakan tingkat keterapan, validity, dan keterapan reality. Prinsip yang digunakan terdapat data fakta, konsep, dan prinsip yang tingkat kepercayaan tidak diragukan lagi karena sudah dibuktikan secara empiris melalui suatu penelitian yang berulang-ulang sehingga prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dapat diklasifikasikan menjadi 3 tipe prinsip, yaitu 1. Anggapan kebenaran utuh atau menyeluruh. Anggapan kebenaran utuh adalah fakta, konsep, dan prinsip yang diperoleh serta telah diuji dalam penelitian yang berulang-ulang sehingga bisa dibuat generalisi dan diberlakukan di tempat yang berbeda. Tipe prinsip ini sudah diyakini oleh orang-orang yang terlibat dalam mengembangkan kurikulum. Yang kedua, anggapan kebenaran variasi atau partial truth. Anggapan kebenaran variasi yaitu suatu fakta, konsep, dan prinsip yang sudah terbukti efektif dalam banyak kasus tetapi sifatnya masih belum bisa digeneralisasikan. Namun, anggapan tersebut dianggap baik dan bermanfaat, maka tipe prinsip ini bisa dibenarkan anggapannya. Kebenarannya ini masih memerlukan pembuktian atau hipotesis yang bisa tertatip masih belum pasti. Prinsip ini muncul dari hasil dilebarisasi juga dan pemerkiraan akal sehat. Yang ketiga, anggapan kebenaran yang masih memerlukan pembuktian. Sama halnya dengan prinsip tipe kebenaran variasi tipe hipotesis juga. Tipe prinsip ini juga masuk memerlukan yang efektif dan selanjutnya. Oke, selanjutnya. Yang selanjutnya, adapun prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum terbagi atas 2 hal, yaitu prinsip umum. Prinsip umum yang meliputi prinsip berorientasi pada tujuan, prinsip revalasi kesesuaian, prinsip efisien dan efektivitas, prinsip fleksibilitas, keluasan, prinsip berkesinambungan, kontinuasi, prinsip keseimbangan, prinsip keterpaduan, dan prinsip mutu. Yang kedua, prinsip kasus yang meliputi prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan, prinsip yang berkenaan dengan isi pendidikan, prinsip berkenaan dengan proses
pembelajaran prinsip berkenaan dengan media dan alat bantu pembelajaran dan prinsip yang berkenaan dengan evaluasi. Oke, lanjut. Nah, terus macam-macam prinsip pengembangan kurikulum. Nah, 1. Prinsip umum. Prinsip berorientasi tujuan. Tujuan kurikulum merupakan pembelajaran dan upaya untuk mencapai tujuan suatu dan jenjang pendidikan tertentu. Tujuan kurikulum mengandung aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. Yang kedua, prinsip relevasi. Pengembangan kurikulum meliputi tujuan, isi, dan sistem penyampaian harus relevan atau sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, prinsip efisiensi. Pengembangan kurikulum harus dipertimbangkan dari segi efisien dan pendayaannya dan dana, waktu, tenaga, dan sumber-sumber yang tersedia agar dapat mencapai hasil yang optimal dan yang terbatas harus digunakan sebaik mungkin. Oke, yang keempat, prinsip fleksibilitas. Nah, kurikulum yang luas mudah disesuaikan, diubah, dilengkapi, atau dikurangi berdasarkan tuntutan dan keadaan ekosistem dan kemampuan setempat, jadi tidak statis atau kaku. Yang kelima, prinsip berkesinambungan. Nah, kurikulum disusun secara berkesinambungan, artinya bagian-bagian aspek-aspek materi dan bahan kajian disusun secara berurutan, tidak terlepas, melainkan satu sama lain memiliki hubungan fungsional. Oke, yang keenam, prinsip keseimbangan. Nah, penyusunan kurikulum memperhatikan keseimbangan secara profesional dan fungsional antara berbagai program dan subprogram, antara semua mata ajaran, dan antara aspek perilaku yang ingin dikembangkan keseimbangannya juga. Yang ketujuh, prinsip keterpaduan. Nah, kurikulum dirancang dalam Diklasma berdasarkan prinsip keterpaduan, perencanaan terpadu, bertitik tolak dari masalah atau topik, dan konsistensi antara unsur-unsur pelaksanaan terpadu dengan melibatkan semua pihak, baik di lingkungan sekolah maupun pada tingkat internasional. Yang kedelapan, prinsip mutu. Nah, prinsip mutu kurikulum berorientasi pada pendidikan mutu yang mutu pendidikan mutu berorientasi pelaksanaan pembelajaran yang bermutu, sedangkan mutu pendidikan berorientasi pada hasil pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas ditentukan oleh derajat mutu guru, kegiatan belajar mengajar, peralatan media yang bermutu, hasil media yang bermutu, didukung berdasarkan kriteria tujuan pendidikan yang nasional yang diharapkan. Oke, priorientasi khusus. Nah, priorientasi khusus yang pertama, prinsip yang berkeadaan dengan tujuan pendidikan, ketentuan dan kebijakan pemerintah yang dapat ditemukan dalam dokumen-dokumen lembaga negara mengenai tujuan dan strategi pembangunan termasuk di dalamnya pendidikan. Survei mengenai persepsi orang tua dan menyiasatkan lainnya tentang kebutuhan mereka yang diperoleh melalui angket atau wawancara dengan mereka. Survei tentang mapor, pengalaman negara-negara lain dalam masalah yang sama, penelitian. 2. Prinsip yang berkenaan dengan isi pendidikan. Berbeda pertimbangannya yang perlu dilakukan untuk menentukan isi pendidikan kurikulum, yaitu perlunya penjabaran tujuan pendidikan kurikulum dan pembelajaran ke dalam pembuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Makin umum suatu pembuatan hasil belajar di rumah, semakin sulit menciptakan pengalaman belajar. Isi pembahasan belajar harus meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Oke, prinsip berkenaan dengan proses pembelajaran. Apakah strategis, metode, teknik, dan selanjutnya. Yang keempat, prinsip berkenaan dengan media dan alat bantu pembelajaran. Nah, itu media atau alat bantu apa yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Nah, kalau ada yang harus dibuat, sehendak memerhatikan bagaimana membuatnya, siapa yang membuatnya, pembiayaannya, satu waktu pembuatannya, bagaimana mengorganisasikan media dan alat bantu tersebut. Nah, bagaimana pengintegrasikan dan keseluruhan kegiatan pembelajaran. Hasil yang terbaik akan diperoleh dengan menggunakan multimedia. Kelima, prinsip berkenaan dengan evaluasi. Nah, evaluasi merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari pembelajaran. Untuk itu, pengembangan kurikulum harus berhenti meliputi evaluasi, yaitu objektif, kompresif, komparatif, media, prinsip, evaluasi, dan praktis. Dalam praktiknya, paling tidak ada 5 fase yang harus diperhatikan. Yang pertama, bagaimana karakteristik kelas usia, tingkat kemampuan kelompok yang akan dinilai. 2, berapa lama waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan evaluasi. 3, teknik evaluasi yang apa aja yang akan digunakan. 4, jika teknik tersebut berapa banyak butir soal. Apakah tes tersebut diadministrasikan oleh guru atau murid. Oke, next yang selanjutnya. Nah, untuk kesimpulan, prinsip pengembangan kurikulum adalah suatu dasar yang mengatur sebuah proses pembelajaran yang dapat memberikan kondisi belajar yang lebih efektif dan efisien. Dalam pengembangan kurikulum, penting untuk memperhatikan berbagai aspek yang mencakup batas empiris, eksperimen, kebiasaan, masyarakat, dan akal sehat. Dengan memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang terbagi menjadi 3 tipe, yaitu kebenaran utuh, kebenaran parsial, dan kebenaran yang memerlukan pembuktian, serta memahami macam-macam prinsip yang terbagi menjadi prinsip umum dan khusus. Para pengembangan kurikulum dapat menciptakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks pendidikan yang berlaku. Oke. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi para penonton dan pembaca, terutama bagi calon pendidik. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.